Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita baca Injil Yohanes bab 6 ayat 61 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mencapai sesuatu perlu proses. Misalnya mau mencapai hasil dalam suatu olahraga, misalnya berenang, harus mau belajar dan berlatih. Walaupun capek, walaupun ada ajakan untuk mengganti ke olahraga lain, tapi karena sadar berenang itu sangat penting, maka tetap ditekuni, akhirnya berhasil. Begitu juga kalau mau jadi seorang pemain bola atau untuk pandai memainkan suatu alat musik, semuanya perlu ditekuni, latihan teratur. Semua ada rintangan, semua ada halangan, dan banyak tantangan-tantangan. Tapi kalau kita sadar bahwa itu perlu, kita tetap tekuni. Kita tidak mau kalah oleh tantangan yang ada. Akhirnya akan berhasil. Begitulah juga dalam iman, saudara-saudari. Ada perjuangan, ada halangan dan rintangan-rintangan. Seperti tadi dialami oleh rasul-rasul yang kita dengar dalam bacaan Injil. Banyak murid yang sudah sempat percaya kepada Yesus meninggalkannya. Karena makin lama mereka makin tidak bisa menerima pengajaran Yesus. Terutama ketika Yesus mengajarkan bahwa dagingnya harus dimakan dan darahnya harus diminum oleh orang yang percaya kepadanya. Kata Yesus, begitulah baru orang bisa tinggal dalam dia dan dia dalam diri orang yang percaya. Begitulah baru orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup dalam dirinya. Maka banyak orang yang sempat percaya kepadanya berkata, "Ajaran apa ini? Makan dagingnya, minum darahnya."
Yang mereka tangkap ialah daging dan darah secara fisik. Kata-kata Yesus, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tidak mereka tangkap, tidak mereka mengerti, tidak bisa mereka terima. Itulah tantangan itu, itulah hambatan itu. Mulai dari itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Yohanes bab 6 ayat 68. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Rasul-rasul ditantang lagi. Banyak murid sudah pergi meninggalkan Yesus dan tidak percaya lagi. Bagaimana dengan ke-12 murid ini? Simon Petrus tampil mewakili para rasul. Mungkin ia pun belum memahami betul tentang daging dan darah yang harus diminum itu. Tetapi dari pengalamannya bersama Yesus, dari instingnya, nalarnya, dan kesadarannya mengatakan, Yesus ini yang benar. Tidak ada kebohongan padanya. Maka ia menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawabannya begitu meyakinkan dan mengagumkan. Pengakuan yang bulat bahwa Yesus adalah putra Allah yang akan diikutinya sepanjang hidupnya. Walaupun kita tahu bahwa Petrus pernah juga menyangkal Yesus, tetapi sampai akhir hayatnya ia adalah rasul yang percaya kepada Yesus. Bahkan ketika nyawanya diancam, kalau tetap percaya kepada Yesus, ia memilih tetap setia pada iman dan kepercayaannya. Ia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik. Karena ia mengatakan tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Sampai sekarang saudara-saudari, makam Santo Petrus ada di bawah gereja Santo Petrus di Roma. Kecuali Judas Iskariot, semua rasul-rasul lain bertekun dalam kepercayaan kepada Yesus sampai akhir hayat mereka. Dengan hidupnya mereka telah berani menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes bab 6 ayat 68 sampai 69. Semoga keluarga-keluarga kita pun menjadi keluarga yang percaya kepada Yesus, yang bertekun walaupun ada kesulitan dan hambatan. Karena kita sadar dengan percaya kepadanya lah keluarga kita akan bisa menjalani hidup yang benar di dunia ini. Dan juga dengan percaya kepadanya lah kita akan memperoleh hidup yang kekal nanti. Mari kita nyanyikan lagu kesukaan kita itu, saudara-saudari. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara-saudari.